Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu Gapistoyo. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu pagi ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kembali kami mengikuti ibadah pada Minggu pagi ini dari rumah kami masing-masing. Sebelum kami disapa oleh firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh memusatkan perhatian kami kepada pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Adik-adik sekolah Minggu Gapistoyo, firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 mulai dari ayat yang pertama hingga ayat 13. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Pak Pendeta berharap adik-adik sekolah minggu melihat juga Alkitabnya di rumahnya masing-masing. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah adik-adik sekolah minggu pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan ini adalah tentang siap sedia setiap waktu. Siap sedia setiap waktu. Nats ini adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu atau umpama adalah untuk menyamakan satu hal dengan hal yang lain. Hal kerajaan sorga dalam nats ini tadi kita baca, kerajaan sorga itu disamakan dengan sikap 5 gadis yang bijaksana, yang siap sedia setiap saat menantikan kedatangan sang mempelai. Sang mempelai itu adalah Yesus Kristus. 5 gadis yang bijaksana, kita lihat tadi dalam cerita itu, mereka membawa minyak cadangan dalam buli-buli mereka. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu tidak membawa. Mereka hanya bawa pelitanya saja. Dan kita lihat dari dalam cerita itu, 5 gadis yang bodoh itu, mereka sudah kehabisan minyak.
padahal sang mempelai itu belum datang. Dan ketika 5 gadis bodoh itu pergi membeli minyak, maka disitulah datang sang mempelai itu dan masuk ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu pun ditutup. Tentunya ikut jugalah 5 gadis yang bijaksana itu masuk ke ruang perjamuan kawin itu bersama dengan sang mempelai. Akan tetapi kelima gadis yang bodoh itu tidak lagi ikut masuk ke ruang perjamuan kawin itu. Karena apa tadi? Karena pintu sudah tertutup. Sebab waktu dan kesempatannya sudah habis. Itu makanya dalam ayat terakhir tadi dari kitab ini, dalam cerita ini dikatakan dia 13, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengingatkan kita supaya kita belajar atau mencontoh sikap dari 5 gadis yang bijaksana itu. Apa sikap 5 gadis yang bijaksana itu? Yang pertama kita lihat tadi, mereka mempersiapkan diri dengan baik saat menanti kedatangan sang mempelai, yang adalah gambaran dari Tuhan Yesus itu sendiri sebagai sang mempelai. Kesiapan itu janganlah bersifat pasif, hanya menunggu atau hanya siap saja. Tetapi kesiapan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita supaya harus mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan pelayanan yang baik sesuai dengan bakat dan karunia yang Tuhan berikan pada setiap kita masing-masing. Karena itu kalau kita diberi karunia bisa bernyanyi, mari kita bernyanyi untuk memuji Tuhan dan membahagiakan orang-orang lain di sekitar kehidupan kita. Kalau kita bisa bermain musik, mari kita memainkan musik untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menghibur orang lain juga di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita yakin bahwa setiap kita, setiap anak itu pasti punya keunikan, punya kelebihan masing-masing. Karena itu harus kita isi waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk hal-hal yang berguna, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu dari cerita ini juga kita diingatkan supaya jangan suka menunda-nunda waktu, menunda-nunda pekerjaan kita. Kalau memang sekarang waktunya, kerjakan sekarang. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu persiapan yang matang. Jauh-jauh hari sudah kita persiapkan dengan baik. Tapi sering penyakit kita apa? Kita sering menunda-nunda waktu. Nantilah, tunggu dulu, entarlah. Akhirnya ketika waktu sudah dekat, barulah kita sibuknya bukan main. Dan bisa saja hasilnya tidak maksimal. Bisa saja kita mengerjakannya, melakukannya dengan asal-asalan. Karena itu jangan suka menunda waktu. Nanti yang rugi dan repot adalah kita sendiri. Karena itu pakailah waktu itu, kesempatan itu sebaik mungkin di dalam kehidupan kita.
Yang berikutnya yang mau dikatakan oleh firman ini, bagaimana kita juga supaya mengutamakan hal-hal yang paling penting untuk kita lakukan. Baik untuk masa depanmu dan juga untuk pertumbuhan rohanimu di dalam kehidupanmu. Karena itu, hal yang utama itu, yang paling penting itu harus kamu lakukan. Untuk masa depanmu, bagaimana kita belajar dengan rajin, bagaimana kita juga mau bekerja membantu orang tua, bagaimana kita juga disiplin mengatur waktu, bagaimana kita juga mau rajin membaca, rajin belajar, mau mendengar, terlebih mendengarkan nasihat orang tua dan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki masa depan yang baik. Karena untuk mendapatkan masa depan yang baik, butuh perjuangan, butuh semangat yang luar biasa, dan mampu menguasai diri, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan kehidupan kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak masa depan kita. Karena itu, hendaklah kita menguasai diri, kuasai hatimu dan dirimu, supaya kamu jangan dikuasai oleh permainan-permainan game yang bisa saja nanti merusak masa depan kita kalau kita tidak lagi bisa menjaga diri dan memakai waktu dengan baik. Dan juga kita dikatakan tadi mengutamakan hal-hal yang membuat engkau bertumbuh dalam rohanimu. Apa itu? Rajinlah berdoa. Baca Alkitab. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkan lagu-lagu rohani. Terutama dengarkan juga, seperti Pak Pendeta katakan tadi, nasihat-nasihat orang tua yang didasari oleh firman Tuhan dan cinta kasih mereka kepada kita. Karena itu, mari kita persiapkan masa depan kita yang baik di dalam Tuhan, dan juga persiapkan pertumbuhan rohanimu. Karena Tuhan Yesus ingin melihat kedua hal itu, persiapan sejak dini dari masa depanmu, dan juga persiapan sejak dini tentang hidup kerohanianmu, agar kita mengalami sukacita dan berkat di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah menyapa kami, mengingatkan kami, supaya kami Tuhan memakai waktu dan kesempatan itu dengan baik. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan hidup kami, untuk mempersiapkan masa depan kami yang gilang gemilang, dan juga untuk mempersiapkan kehidupan pertumbuhan rohani kami. Kami mau belajar, kami mau membaca, kami mau mendengar, terutama kami juga untuk pertumbuhan rohani mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ajari kami juga anak-anak Tuhan supaya kami bisa menguasai diri kami, menguasai hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang bijak, seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Kapan saja mereka siap setiap saat menyambut kedatangan sang mempelai. Begitu juga kami di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami siap setiap saat untuk memperhatikan kehidupan dan masa depan kami, terutama kehidupan kerohanian kami, supaya kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati dan menyayangi orang tua. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga para orang tua dan opung, supaya kami sehat-sehat, panjang umur,
Dijauhkan juga dari bahaya virus COVID-19. Apabila ada saudara-saudara kami atau orang tua kami, keluarga kami yang mengalami terkena virus COVID, dimanapun mereka dirawat, sembuhkanlah Tuhan, kasihanilah, tolonglah. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang menghargai waktu dan kesempatan untuk kami pakai sebaik mungkin demi masa depan yang indah dan demi pertumbuhan rohani yang kuat di dalam Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Advent.